Seperti yang udah pernah saya janjikan, saya akan coba menghitung dana pendidikan anak. Yang pertama yang harus dilihat itu adalah menentukan sekolahnya terlebih dahulu. Kira-kira anak kita mau disekolahkan di mana nih? Nah, ini bisa dilakukan dengan cara survei dulu. Pertama, kita harus survei dulu sekolah mana aja yang menjadi pilihan kita. Lalu setelah menetapkan pilihan, kita harus tahu berapa biaya pangkal dari sekolah tersebut. Lalu berapa biaya SPP-nya juga. Nah, biaya SPP ini bisa diambil dari cash flow bulanan kita nantinya. Jadi disesuaikan dengan budget yang ada. Nah, sedangkan untuk biaya pangkal ini bisa dilakukan dan bisa dimulai dari sekarang dengan cara saving atau investing. Nah, saving untuk biaya SPP ini tadi dikatakan dari cash flow. Kita harus tahu dulu berapa kemampuan kita setiap bulannya. Karena biaya SPP ini biasanya belum termasuk dengan catering, belum termasuk dengan outbound dan lain-lain. Sehingga kita harus perhitungkan semuanya. Jangan sampai kita nggak sanggup nih bayar SPP-nya. Kita cuma sanggup biaya pangkal, tapi untuk SPP-nya sendiri tidak bisa. Oke, katakanlah kita sudah memilih sekolah A dengan biaya sebesar 13 juta di tahun 2022 ini. Dan untuk SPP-nya adalah sebesar 900.000 per bulan. Nah, 13 juta ini di tahun 2022. Setelah menentukan sekolahnya dan tahu nih berapa biaya pangkal dan juga biaya SPP-nya, langkah kedua adalah kita harus tahu kapan sekolahnya dimulai. 2, 3, 5 tahun lagi atau berapa tahun lagi nih anak kita akan sekolah. Nah, taruhlah kita katakan 3 tahun lagi untuk masuk ke sekolah dasar. Lalu langkah ketiga adalah kita harus tahu misalnya inflasi pendidikan setiap tahunnya itu berapa. Misalnya di sini 10% per tahun. Lalu langkah keempat adalah instrumen mana nih yang akan kita gunakan dalam menyimpan dana pendidikan anak ini. Instrumen keuangan ini bisa bermacam-macam, misalnya ada reksadana pasar uang, ada reksadana pendapatan tetap, ada reksadana saham, ada reksadana campuran. Bisa juga dengan di saham atau peer-to-peer lending. Nah, ini bisa disesuaikan semuanya dengan berapa lama kita mencapai goal tersebut. Taruhlah contohnya di sini adalah menggunakan instrumen investasi RDPT atau obligasi. RDPT ini memiliki return sebesar 9% per tahunnya. Lalu langkah keenamnya itu berapa dana yang harus ada atau yang harus dikumpulkan di 3 tahun mendatang, yaitu di tahun 2025. Nah, di sini dikatakan di tahun 2025 itu dana harus ada 17.303 dengan inflasi 10%. Lalu berapa per bulan yang harus dikumpulkan? Nah, apabila menggunakan saving biasa, maka per bulannya itu dana yang harus dikumpulkan adalah sebesar 480.000. Apabila menggunakan investasi dengan RDPT tadi, kita hanya mengumpulkan sebesar 417.000 per bulannya. Tentu lebih rendah kan daripada dengan saving biasa. Nah, 417 dikurangi 480 ya selisihnya sekitar segitulah ya. Nah, ini bisa menjadi patokan teman-teman. Di dalam 480.000 ini di dalam 1 tahun apabila ditabung biasa akan mencapai 17.303. Begitupun investasi RDPT juga sama akan mencapai 17.303. Nah, begitu. Ini beberapa
Ini sebagai ilustrasi saja, ilustrasi untuk menilai atau menghitung dana pendidikan anak. Oke, selamat menghitung.